Pernah kebayang nggak sih gimana sebuah pertandingan olahraga bisa jadi lebih dari sekedar permainan? Nah, hari ini kita bakal bahas cerita yang persis kayak gitu. Ini soal rivalitas yang panas, soal harga diri sebuah bangsa, dan soal pergeseran kekuatan besar di panggung olahraga regional. Semuanya berawal dari sini. Cuma satu komentar pendek yang kayaknya nyepelein ya, tapi komentar inilah yang ternyata jadi percikan api yang nyulut badai di dunia maya. Konfliknya jadi panas banget. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa sih kok bisa kemenangan yang harusnya dirayakan malah jadi pemicu perang kata-kata? Yuk, kita kupas tuntas lapis demi lapis di balik drama online yang luar biasa ini. Oke, kita mulai ya. Biar ngerti semua ceritanya, kita harus flashback dulu ke pertandingan yang jadi pemicu utamanya. Semifinal Piala Futsal AFC 2026. Coba bayangin deh suasananya. Tegang banget pastinya. Ini tuh pertarungan klasik, ya kan? Si kuda hitam lawan raksasa, di kandang sendiri, di depan ribuan pendukung yang super semangat. Pertaruhannya tinggi banget. Indonesia sempat bikin gebrakan loh, unggul 2-0. Tapi namanya juga lawan raksasa sekelas Jepang, mereka nggak nyerah gitu aja. Mereka ngelawan balik. Skor jadi imbang 2-2, dan akhir pertandingan jadi super-duper dramatis. Dan pertarungan makin panas. Kedua tim benar-benar jual beli serangan. Saling balas gol sampai skornya imbang 3-3 di waktu normal. Gila kan? Pertandingan pun harus lanjut ke babak perpanjangan waktu yang bikin jantungan. Tapi disinilah mental juara bicara. Dengan stamina dan semangat yang luar biasa, Indonesia berhasil nambah 2 gol lagi di babak perpanjangan waktu. Kemenangan bersejarah 5-3 akhirnya dikunci. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini, kemenangan ini bukan sekedar menang biasa, ini tuh momen penciptaan sejarah. Seharusnya ya ini jadi momen perayaan murni, tapi ternyata ceritanya nggak sesimpel itu. Sekarang, yuk kita lihat apa yang terjadi setelah peluit akhir dibunyikan. Gimana kemenangan luar biasa ini diterima, terutama oleh rival abadi Indonesia, yaitu Malaysia. Gak lama setelah Indonesia menang, media sosial langsung rame sama komentar-komentar kayak gini. Banyak yang meremehkan pencapaian Indonesia, bahkan ada yang bilang cuma beruntung. Eits, tapi tunggu dulu. Di saat yang bersamaan, muncul juga loh suara yang beda banget dari fans dan media Malaysia lainnya. Mereka justru ngasih pujian yang tulus. Nah, ini yang menarik banget. Kalau kita lihat reaksinya tuh bener-bener kebelah dua. Di satu sisi, ada yang nyinyir, ngejek, dan ngeremehin. Tapi di sisi lain, banyak juga yang secara terbuka mengakui kehebatan Indonesia. Ini nunjukin ada pergulatan internal di sana, tentang posisi mereka sekarang. Bahkan media resmi di Malaysia aja ngakuin loh, kalau ini adalah pencapaian yang luar biasa besar. Ini bukti bahwa di level yang lebih profesional, ada rasa hormat yang jelas atas kesuksesan Indonesia. Oke, jadi kenapa sih ada rasa iri dari sebagian fans? Nah, jawabannya itu ada di nasib program futsal kedua negara yang ternyata beda banget arahnya. Coba deh kita lihat lini masa ini. Dulu, Malaysia itu pionirnya di Asia. Tapi sekarang, perannya kayak kebalik total. Sang pionir justru kelihatan mandek, sementara pendatang baru malah melesat jauh ke depan. Dan kritik paling pedas itu justru datang dari dalam negeri mereka sendiri. Media Malaysia nggak nahan-nahan, menyebut situasi mereka sangat menyedihkan dan sebuah ironi. Ini nunjukin betapa dalamnya masalah yang lagi mereka hadapi. Nah, ini dia nih, akar masalahnya. Perbedaan fundamental antara sistem yang masih amatir dengan proyek profesional jangka panjang. Jadi intinya, ini bukan soal bakat pemain lagi, tapi udah soal sistem pengelolaannya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Gimana caranya satu pertandingan ini bisa mengubah peta kekuatan futsal di seluruh Asia Tenggara? Dampaknya tuh gede banget, sampai pelatih kepala Malaysia sendiri, Rakpol Sainnit Ngam, mengakui kalau standar kompetisi di Asia Tenggara itu udah naik ke level Asia. Dan pengakuan ini sebagian besar didorong oleh kesuksesan Indonesia. Nah, ini dia poin kuncinya. Kebangkitan Indonesia ini seolah-olah maksa semua negara di kawasan ini buat ikut naikin level permainan mereka. Kalau nggak mau, ya siap-siap aja ketinggalan. Dan semua ini ninggalin kita dengan satu pemikiran terakhir. Sebuah pertanyaan besar yang kayaknya bakal jadi bahan perdebatan panas di kalangan olahraga se-Asia Tenggara buat bertahun-tahun ke depan.